Baiklah, kita mulai diskusi sekarang bersama narasumber kita, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Beliau juga Nahdiyin dan juga anggota DPR RI dari fraksi PKB, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Ini Kang Maman, kalau kita menyikapi polemik yang timbul dari pernyataan Letjen Dudung yang menyatakan bahwa semua agama benar di mata Tuhan, gimana Kang Maman menyikapinya? Iya, yang pertama kita harus melihat bahwa komitmen kita dalam beragama dan berbangsa itu harus satu nafas. Komitmen keagamaan kita harus mengacu bahwa agama itu harus menjadi energi untuk sebuah perubahan dan juga perdamaian. Agama itu harus menguatkan nilai-nilai persaudaraan dan nilai-nilai gotong royong. Nah, begitu pula komitmen kita soal kebangsaan, bahwa seorang yang sudah menjadi warga negara di Indonesia, apapun agamanya, itu harus betul-betul menguatkan kembali komitmen hubul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah bentuk komitmen keimanan. Nah, ketika tarikan nafas itu bisa dilakukan, maka sesungguhnya pernyataan Jenderal Dudung itu harus diletakkan pada konteks bahwa agama itu semuanya mengajarkan kepada nilai kebaikan. Jadi poinnya adalah di ajaran agama, apapun agamanya itu pasti mengajarkan kebaikan. Nah, soal perspektif kebenarannya itu sesungguhnya harus diyakini bahwa agama itu berbeda. Saya Muslim, saya berbeda dengan saudara saya yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu. Nah, kita harus yakini itu bahwa menurut saya sebagai seorang Muslim, inna din indallah Islam, agama yang benar itu adalah Islam. Nah, komitmen itu mengacu ke dalam bahwa karena saya meyakini Islam sebagai sebuah way of life, sebuah jalan hidup, maka saya harus meyakini kebenaran agama saya dan saya harus mengikuti nilai-nilai ajaran menuju kebaikan. Salah satu kebaikannya itu adalah mengembangkan sikap persaudaraan kepada sesama orang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak menuduh orang lain sebagai orang yang salah, tetapi harus pada konteks la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, pernyataan Jenderal Dudung itu Mbak Nadia diletakkan pada konteks bahwa sungguhnya muncul belakangan ini kelompok-kelompok orang yang mencoba untuk melakukan upaya fanatisme agama secara sepihak. Lalu dia menganggap orang lain salah, bahkan melakukan kriminalisasi, melakukan diskriminasi kepada orang lain yang berbeda. Nah, itu nggak boleh. Bahwa kita berbeda agama, berbeda keyakinan is okay, karena itu dilindungi oleh konstitusi. Tetapi bila ada orang yang melakukan diskriminasi, kriminalisasi, radikalisme kepada kelompok yang berbeda, itu berkaitan dengan hukum. Nah, Jenderal Dudung ingin mengatakan itu, bahwa prajurit TNI adalah warga negara. Prajurit TNI adalah petugas negara yang harus melindungi warga negara pun dari segala bentuk fanatisme, radikalisme, terorisme, dan tidak boleh orang bergerak atas nama seagama dia tolong, tidak agama dia sakiti, nggak boleh. Nah, pertanyaannya gimana tuh mengkampanyekan keyakinan yang Kang Maman sampaikan ini ke masyarakat luas, Kang, agar tak saling hujat dan sindir di medsos tuh loh. Iya, itu pertanyaan yang menarik Mbak Nadia. Yes. Saya kebetulan di Komisi 8. Fokus dari Kementerian Agama sekarang yang dipimpin oleh Pak Menteri Pak Yakut adalah yang pertama adalah moderasi agama. Bagaimana agama itu harus dipahami pada konteks moderat, tidak ekstrim, tidak hanya sekedar satu pandang. Karena kita melihat beberapa pandangan, jangankan dengan yang beda agama, seagama aja kita berbeda misalnya. Saya NU, ada guru-guru saya yang Muhammadiyah, ada yang versis Al-Irsyad, begitu pula. Nah, itu di dalam NU pun ada perbedaan-perbedaan pendapat.
Yes. Tetapi itu diletakkan pada konteks bagaimana kita meletakkan agama sebagai gerakan moderatisme, bukan gerakan ekstrim, bukan gerakan yang hanya menyalahkan orang lain. Yang kedua, pertanyaan Mbak Nadia itu memberikan isyarat kepada kita lemahnya edukasi tentang literasi agama. Biasanya yang komen-komen di medsos yang menyindir kepada kelompok yang lain itu pasti dia jarang baca. Dia pasti kurang berdiskusi dengan ulama-ulama. Di Jawa Tengah gudangnya ulama, gudangnya kiai. Dulu saya mondok di dua tempat, di Pekalongan dan di Pati. Saya diajarkan bagaimana kiai-kiai kita itu meyakini Islam sebagai sebuah kebenaran, tapi kita pun diajar untuk berbuat baik kepada orang lain. Sehingga waktu saya di Pekalongan, di Banyu Urip itu, ingat kiai saya mengajarkan saya bagaimana berdagang dengan teman-teman yang non Muslim. Lalu dia bilang, tunjukkan akhlakmu sebagai seorang Muslim, dia akan menghormatimu, bahwa Muslim mengajarkan kebaikan. Iya, oke. Berarti itu kurang berguru ya, kurang baca. Nah, soal moderasi ini Kang Maman, itu belakangan kan sering dinarasikan oleh banyak pihak gitu. Sering tuh diomongin gitu, tapi masih bersifat normatif saja Kang Maman. Apakah tidak perlu diformulasikan ingredients-nya gitu Kang Maman? Saya setuju bahwa gerakan moderatisme itu membutuhkan semacam militansi. Pertama, militansi dari kelompok moderat itu sendiri. Lihat aja medsos itu dikuasai oleh orang-orang yang lebih nyinyir, lebih bersikap pendek. Sementara kelompok moderat itu pemalas, tidak militan, tidak mau bikin video-video yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam yang menghargai orang lain, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita hubungan dengan sesama orang Islam, dengan non-Muslim, dan juga hubungan manusia. Nah, jadi menurut saya pertama ya kita harus memang kelompok moderat harus militan menjelaskan itu ke publik dengan menguasai media sosial. Yang kedua, memang betul kata Mbak Nadia tadi, jangan hanya bersikap sekedar formalis, ngomong bla 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 bla, tetapi tidak didukung secara sistematis. Misalnya adalah kurikulum di kampus-kampus. Iya. Atau misalnya ini loh Kang Maman, langkah-langkah praktis gitu yang yang perlu disosialisasikan gitu, kira-kira apa gitu, moderasi beragama itu gitu, perlu nggak tuh Kang Maman? Perlu, sangat perlu, dan salah satunya media, Mbak. Kalau media-media termasuk kadang-kadang teman-teman saya misalnya di TV ya, dia tiba-tiba membiarkan seorang ustadz yang nyindir perilaku keagamaan yang dianggap, dia bilang langsung musyrik lah dan lain sebagainya. Nah, padahal itu harus dilihat juga pada fenomena bahwa Islam itu hadir innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus, kata Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan. Artinya kan ada kearifan lokal, ada kebaikan-kebaikan yang sudah ada di masyarakat lalu disempurnakan oleh Islam. Tidak lalu orang datang dengan menghancurkan, mengejek, menghina, menuduh orang musyrik, itu nggak boleh, Mbak. Nah, yang kedua, menurut saya, di samping ada pemahaman yang luas lewat media dan lain sebagainya, aparat-aparat termasuk dosen-dosen di perguruan tinggi pun harus paham itu. Biasanya orang-orang yang mohon maaf, kita memberikan analogi, misalnya orang yang gagah-gagahan naik motor tuh rata-rata orang yang baru bisa kebeli motor gitu. Nah, itu artinya ada orang yang baru mengenal ajaran agama, tapi udah gagah-gagahan gitu, mengkafirkan orang, tiba-tiba musyrik, mendengarkan musik haram dan bla bla dan sebagainya. Nah, yang ketiga, memang komitmen hukum harus berjalan. Saya agak khawatir ya, ada fenomena mu'alaf yang masuk Islam tiba-tiba jelek-jelekin agama mantannya. Maksudnya kalau dia dari Kristen, dia jelek-jelekin Kristen. Padahal Quran menyuruh kita, wala tasubul ladzina una min dunillah. Jangan sekali-kali menghina sesembahan-sembahan selain Allah, karena mereka akan balas menjelek-jelekan. Maka muncullah ketika ada mu'alaf dengan kedangkalan ilmunya menjelek-jelekan Kristen, muncullah orang-orang Kristen yang nyinyir seperti MKC dan lain sebagainya gitu. Padahal ngapain juga, ceramah itu kan
nggak usah jelek-jelekin mantan, move on aja. Jangan terlalu ingat mantan, Mbak, nyari yang baru aja. Iya. Ini hal-hal seperti ini tuh sebetulnya tanggung jawab siapa berarti? Pemerintah dalam hal ini atau siapa? Sulit, Mbak. Sebenarnya kita berharap dari pemerintah dengan keterbatasannya memang sulit. Yang harus dilakukan adalah komitmen bersama dari ormas-ormas, komitmen bersama dari para tokoh masyarakat, komitmen bersama juga dari penggiat-penggiat media sosial. Seperti itu, dan ini dibutuhkan sekali. Jadi kalau kita berharap ke pemerintah secara keseluruhan, di dalam pemerintah pun kita mengenal tidak semuanya orang paham. Misalnya saya pernah berdebat dengan seorang jenderal polisi bintang 1. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak tidak bersikap tegas kepada kelompok yang melakukan penghancuran kelompok minoritas itu? Dia jawab, loh, yang mayoritas itu benar. Yang minoritas itu yang salah, mencenderai agama, menghina, sesat dan sebagainya. Pak, perspektif sesat itu bukan berarti orang harus dihancurkan, tapi diajak dialog, tapi dia dikembalikan. Bapak itu digaji oleh negara, Bapak itu digaji oleh pajak rakyat dengan berjenis agama, maka tugas Bapak itu tidak melihat hitam putih, tetapi lihat dia warga negara yang harus dilindungi, yang benar harus dibenarkan, yang salah ya salahkan, Pak, walaupun dia mayoritas. Nah, dia marah, dia bilang, tapi tidak ada di Qurannya. Nah, bayangkan aja seorang dengan perspektif seperti itu jadi pejabat negara gitu. Dia yang harus bergerak atas nama konstitusi, tiba-tiba fanatisme agamanya kuat. Itu yang dikhawatirkan Pak Jenderal Dudung. Akhirnya tahu nggak mana dia? Saya akhirnya terpancing. Saya bilang, mohon maaf, Pak, kalau soal Al-Quran saya kiai. Akhirnya ngomong deh kalau kiai. Saya jadi narsis juga. Saya kiai, saya bilang. Saya baca Quran sehari itu 10 juz. Saya bilang. Jadi Bapak jangan lalu mengatasnamakan fanatisme, merasa Bapak paling soleh, lalu menjadikan minoritas jadi korban atas ketidakpedulian Bapak sebagai aparat. Saya masih ingat saya telepon Wakapolri ketika itu Pak Nanan. Saya bilang, Kang, ini bagaimana? Iya, dia nggak tahu bahwa Kang Maman kiai. Bukan soal tidak tahu saya kiai, tapi dia tidak tahu tupoksinya sebagai aparat yang harus memandang seluruh warga negara itu sama, tidak dalam perspektif agama apa, keyakinan apa. Kalau dia warga negara mendapatkan perlakuan diskriminatif, dia harus dibela gitu. Saya masih ingat itu dialog itu, Mbak. Iya, menarik. Jadi memang tadi harus semua bergerak gitu ya, jangan berharap aja pemerintah karena ada orang-orang juga yang belum paham. Nah, terakhir nih Kang Maman, suasana dan langkah apa Kang Maman yang mesti kita tempuh dalam konteks bangsa untuk mengembalikan kerukunan beragama pada masa lampau di tahun 70-an gitu misalnya? Iya, kita kembali sebenarnya kepada bahasa yang menarik ya. Kalau saya diundang menjadi narasumber di beberapa tempat di luar negeri tentang freedom of religion, freedom of belief gitu ya, kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, kita sebenarnya punya kata yang lebih menarik, kerukunan. Kerukunan itu, rukun itu dari bahasa Arab yang artinya ruknun, arkan, yang artinya pondasi, tiang. Maka kerukunan adalah bagaimana kita meyakini ajaran kita masing-masing sebuah kebenaran yang hakiki, tapi sekaligus juga pondasi itu meyakinkan kita bahwa kita harus mengembangkan sikap teposoliro, toleransi, menghargai perbedaan dan sebagainya, bukan pada konteks menyamakan semua agama. Sinkretisme itu nggak boleh. Kita udah beda kok, kenapa harus disamain gitu. Nah, tetapi sifat orang dalam bahasa Islam itu kan ada kalimat benar, baik, dan indah. Kebenaran hakiki adalah keimanan. Kebaikan adalah bagaimana kita menegakkan syariat dalam diri kita. Baru setelah itu keindahan. Keindahan itu artinya toleransi, gotong royong, saling menghargai, saling menghormati. Indah gitu. Saya hari Jumatan. Nah, teman saya ke gereja hari Minggu. Tidak perlu misalnya saking baiknya saya ke teman saya ikut ke gereja. Nggak boleh. Kita tetap di masjid, dia tetap di gereja. Tapi ketika ada solokan yang mampet, ketika ada sampah yang menggunung, ketika ada orang miskin yang butuh bantuan, ketika ada orang yang perlu untuk butuh vaksin dan sebagainya, kita bisa bergerak sama atas dorongan ajaran masing-masing.
Wow, keren banget nih Kang Maman kata-katanya. Makasih banyak ya Kang Maman. Ya pokoknya move on Mbak, jangan terlalu banyak ke mantan. Move on dong. Oke. Sampai jumpa lagi Kang Maman. Assalamualaikum Kang. Oke, terima kasih Mana dia. Demikianlah Mitra Idola Kiai Haji Maman Imanul Haq. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Nahdien, dan juga anggota DPR RI fraksi PKB.